Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan untuk itu sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari malam Tuhan sudah melindungi kami, dan pagi ini kembali kami ada. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 19 ayat 10-12. Tertulis demikian. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan akan membawa hasil ketika kita mengerjakan dengan setia dan penuh komitmen apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka hal itu suatu saat akan menunjukkan efeknya. 2000 tahun yang lalu, Efesus adalah sebuah pelabuhan utama di Turki, dan orang Romawi menyebut kota itu sebagai permata mahkota Asia Kecil. Diperkirakan ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sana pada waktu itu. Dan perdagangan internasional yang datang setiap hari menjadikan kota Efesus sebagai salah satu kota yang paling terkenal di dunia. Di masa jayanya, kota itu memiliki pemandangan yang fantastis. Tapi di kota ini, saudara, penyembahan berhala menjadi budaya masyarakatnya. Dan di sanalah Paulus datang dan dengan tekun melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 19 memberitahukan kepada kita bahwa Paulus berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang di sana selama lebih dari 2 tahun. Apa hasilnya? Efesus dan Asia Kecil mengalami perubahan. Semua penduduk di sana mendengar firman Tuhan dan menjadi sangat berubah karena ketekunan satu orang. Tuhan menyatakan penyertaan-Nya kepada Paulus melalui berbagai tanda ajaib. Orang-orang di Efesus mendengar tentang pesan keselamatan dan sekaligus menyaksikan berbagai mujizat penyembuhan dan berbagai manifestasi lainnya. Ada pengakuan terbuka dari penduduk di sana tentang pertobatan dan iman mereka kepada Kristus. Mereka membuktikan komitmen mereka dengan menyerahkan dan membakar gulungan kitab sihir yang harganya senilai 50.000 uang perak. Nilai ini, saudara, kemungkinan besar setara dengan $5 juta pada hari ini. Memang, saudara, ada tantangan yang terjadi dalam pelayanannya, tapi ketekunan Paulus telah menunjukkan hasilnya. Dalam Efesus 3 ayat 20-21, Paulus menuliskan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan Paulus dalam pelayanan mengajarkan kita untuk juga tekun dalam mengerjakan visi Tuhan dalam hidup kita. Jika kita ingin mengubah dunia atau membuat dampak yang mengubahkan kehidupan banyak orang, bertekunlah dalam mengerjakan apa yang menjadi passion atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak tantangan ataupun persoalan yang harus kita hadapi, tetaplah teguh dan setia untuk menjalani apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan mundur, saudara.
Jangan menyerah, tetap maju dan berkarya. Ketekunan kita mungkin tidak kelihatan hasilnya dalam waktu yang singkat, tapi jelas akan menunjukkan dampaknya di kemudian hari. Belajarlah untuk bersabar, setia, penuh komitmen, dan konsisten melakukan visi Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan menolong kita untuk mencapai hasil yang baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami tekun dalam melakukan visi Tuhan dalam hidup kami. Kami akui Tuhan, bahwa seringkali kami kurang sabar, kami cepat menyerah, kami gampang putus asa. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, kami belajar dari pengalaman pelayanan Rasul Paulus, bagaimana ia dengan tekun menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanannya, dan dengan setia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk juga tekun dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan, dan menjadikan diri kami sebagai terang dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, untuk kami dengan tekun dan setia melakukan panggilan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Buatlah semua yang kami lakukan berhasil, dan dalam semuanya biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan mengalami kemenangan, dan yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar, pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.